berjadi baik dimanapun berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali melalui renungan Suara Perempuan edisi Oktober 2023. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, saya pilih dari kitab pertama Samuel pasal 1 dan pasal 2, tetapi saya hanya akan membaca beberapa ayat. Ayat 9 sampai 11 dan pasal 2 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ternasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Pasal 2 ayat 20 sampai 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan memindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita akan belajar bersama di bawah tema perempuan yang hebat di dalam Tuhan. Perempuan yang hebat di dalam Tuhan. Di dunia ini begitu banyak perempuan yang hebat karena prestasinya dan karena berbagai hal. Di Indonesia secara khusus kita mengingat akan sosok perempuan yang hebat, yaitu R.A. Kartini, yang telah berjuang dengan gigih, pantang mundur untuk memperjuangkan kaum perempuan, sehingga kita boleh mengejar pendidikan dan kita boleh mengerjakan apa yang dapat dikerjakan oleh kaum pria. Di mata dunia mungkin kita tidak hebat seperti R.A. Kartini dan perempuan-perempuan lain, tetapi di dalam Tuhan, saya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah perempuan-perempuan yang hebat di dalam Tuhan jika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Apa yang dilakukan oleh Hana sehingga ia hebat di dalam Tuhan? Yang pertama, Hana mampu bertahan di dalam iman sekalipun menghadapi tantangan yang begitu berat. Hana kuat, kokoh, teguh di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Dalam keluarganya, tentu kita semua mengetahui dalam firman Tuhan apa yang dihadapi oleh Hana. Ia sangat merindukan keturunan, tetapi hal itu sungguh lama ia memulih. Dan dalam keluarga ia selalu diremehkan oleh Penina. Ia tidak dihargai oleh Penina. Secara manusia tentu ia merasa tertekan. Ia merasa cemas, ia merasa sedih. Namun di dalam Tuhan ia kuat. Apa yang menjadi alasan sehingga Hana kuat di tengah-tengah pergumulan yang hebat? Ia memiliki hubungan yang erat, yang kuat dengan Tuhan. Ia setia di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam pasal 1 ayat 3. Ia fokus kepada Tuhan. Ia tidak fokus kepada persoalan yang dia alami setiap hari, tapi ia memperhatikan
kesempatan yang ada untuk menyembah kepada Tuhan, pergi ke Silo bersama dengan keluarganya setiap tahun. Kemudian yang berikutnya dilakukan oleh Hana, sehingga ia tetap kuat di dalam iman di tengah-tengah pergumulan. Ia membawa segala persoalannya di hadapan Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi sangat jelas di dalam ayatnya yang ke-10 bahwa dan dengan hati pedih ia berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia mencurahkan persoalannya di hadapan Tuhan. Ia bersungguh-sungguh hati menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Di dalam ayat 16 dikatakan, karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Eli menganggap bahwa Hana ini mabuk karena dia begitu lama berbicara, tapi tidak ada suara, hanya mulutnya yang komat kami. Tapi sesungguhnya Hana tidak mabuk. Ia sedang berbicara kepada Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan, membawa persoalannya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu dan sanggup untuk memberikan solusi tepat pada waktunya. Persekutuan Komunita Gereja Tibaik yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tak kala Tuhan mengizinkan pergumulan, tantangan terjadi, apakah dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, atau dalam pelayanan kita, adakah kita datang kepada Tuhan sama seperti Hana? Hana tahu alamat yang tepat untuk mencurahkan seluruh persoalannya, yaitu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan Hana, Tuhan mengasihi Hana, dan Tuhan menolong Hana. Ia memberikan kemampuan dalam menghadapi pergumulan itu. Dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 9, Raja Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Mari kita datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa. Mungkin kita banyak curhat di media sosial, tetapi persoalan kita tidak terselesaikan, malah bertambah rumit. Curhat ke orang-orang yang tidak bisa dipercaya akan menambah beratnya persoalan dalam kehidupan kita. Tapi kita curhat di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup dan pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Hana, sehingga ia adalah perempuan yang hebat di dalam Tuhan. Hana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi ia memprioritaskan Tuhan. Apa yang ia gumuli sekian lama dengan mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, disertai dengan nasarnya di hadapan Tuhan, karena Tuhan menjawab doa. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepadanya yang diberi nama Samuel, yang artinya diminta dari Tuhan. Ia memberikannya kembali kepada Tuhan. Ia tidak egois bahwa apa yang dia sudah minta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepadanya. Tetapi ia pernah bernasar bahwa jika Tuhan mendengarkan doanya, ia akan memberikan kembali kepada Tuhan. Dan sungguh benar bahwa ia menggenapi nasarnya. Ia memberikan Samuel bagi pekerjaan Tuhan. Ia tidak takut, ia tidak segan-segan di dalam menggenapi janjinya, karena ia menghormati Tuhan. Dan ia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyatakan mujizatnya kepadanya. Perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam menjalani kehidupan ini, mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan. Adakah kita menggenapi nasar kita kepada Tuhan? Hana memberikan kepada kita teladan bahwa jangan sampai kita menunda atau melupakan nasar kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita nasarkan, mari kita genapi, karena Tuhan akan memberkati kita
Tuhan akan menolong kita. Hana memberikan satu, dan Tuhan memberikan lagi kepada Hana. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Hana diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Hana mempersembahkan kepada Tuhan 1, dan Tuhan memberikan 5. Sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan kepada orang yang setia kepada Tuhan dan menggenapi nasarnya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua dikuatkan bahwa di dalam menghadapi pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan di dalam iman. Dan tatkala Tuhan sudah mendengarkan doa kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita pernah bernasar, jangan kita lupa untuk menggenapi nasar kita. Yakinlah bahwa Allah akan memberkati kita. Kalau Tuhan sudah memberkati Hana, Ia pun akan memberkati kita semua. Karena itu, mari kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya pada saat ini. Amin. Shalom.